Kiai, saya sebagai orang awam Kiai yang minim tentang pengetahuan agama, sering kali mendengar baik Kiai maupun orang-orang Wahabi itu menyebutkan bid'ah hasanah, bid'ah dolalah, finar. Wah, pokoknya apa yang bersangkutan dengan bid'ah itu disangkutkan dengan nar, dengan neraka. Mohon penjelasannya Kiai, biar kami yang orang awam ini lebih paham lagi tentang bid'ah-bid'ah itu tadi Kiai. Oh ya, begini ya. Ahlussunnah wal Jamaah mungkin kalau di Indonesia dikenal dengan Aswaja gitu ya. Itu singkatan Aswaja dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya namanya orang Indonesia kan suka singkatan-singkatan gitu ya. Nah, itu mempunyai kriteria sendiri terhadap masalah bid'ah. Adapun Wahabi juga mempunyai kriteria sendiri terhadap bid'ah. Begitu. Secara ringkas dulu saya dulukan pemahaman Wahabi terhadap bid'ah. Kalau definisi menurut Wahabi itu dikatakan kullu bid'atin dolala, menerjemahkan semua bid'ah itu sesat. Dari kalimat kullu. Begitu ya? Semuanya. Tapi tatkala Wahabi itu mendapatkan pertanyaan yang bahwasanya sebagian dari perilaku Wahabi itu tidak ada di zaman Nabi. Contoh misalnya kita shootingan kayak gini kan Nabi tidak pernah shooting. Ya. Maka Wahabi membagi bid'ah itu ada bid'ah diniyah, bid'ah keagamaan, dan bid'ah dunyawiyah, yaitu bid'ah terkait keduniaan. Shooting termasuk keduniaan. Jadi menurut Wahabi tidak apa-apa. Gitu ya. Tapi perlu diingat. Wahabi itu membagi ada bid'ah diniyah dan bid'ah dunyawiyah. Itu enggak ada dalilnya dari Al-Qur'an. Dan tidak ada teks dari hadis. Sedangkan di sisi lain, tatkala Wahabi itu berhadapan dengan Aswaja misalnya mengadakan maulid Nabi, gitu ya, maka dikatakan, kalian melakukan bid'ah. Dan semua bid'ah itu sesat. Nabi tidak pernah membagi bid'ah dengan dolalah dan hasanah, kata Wahabi. Tapi Wahabi sendiri membagi bid'ah menjadi diniyah dan dunyawi. Iya. Jadi kan kontradiksi. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah ini berdalil bahwasanya iya memang bid'ah itu gitu, dibagi dua, tapi bukan diniyah dan dunyawiyah, tapi ada bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Bid'ah dolalah adalah bid'ah sesat, bid'ah hasanah adalah bid'ah yang baik, begitu. Kenapa? Karena menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, lafadz kullu itu kalau kita lihat di kamus memang semuanya atau seluruhnya. Tapi ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu punya ilmu yang namanya ilmu mantek, juga ilmu usulil fikih, gitu ya. Nah ini membagi dalam ilmu mantek maupun usul fikih itu membagi, ada namanya kullu kulli, ada namanya kullu kulliyah. Begitu. Apa itu kullu kulli? Arti kullu kulli adalah kullu yang diartikan semua. Contohnya ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Semuanya ini namanya kullu kulli, menyeluruh. Itu ya. Sedangkan yang satunya namanya kullu kulliyah. Arti kulliyah itu sebagian, juz'iyat sebagian. Jadi kullu kulliyah artinya kullu yang artinya sebagian, bukan seluruhnya. Contohnya Ki? Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Yang artinya kami jadikan dari air sperma. Nah, di sini kullanya ini diartikan sebagian, ya, syai'in makhluk, hayyin yang hidup. Kenapa?
Karena manusia memang diciptakan dari air sperma. Hewan diciptakan dari air sperma. Tapi begitu bangsa jin, gitu ya, itu dikatakan tatkala dialog antara iblis menghadap Allah SWT, iblis mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Apa itu peristiwanya? Yaitu tatkala Allah perintah kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam di surga. Ya. Kata iblis, khalaqtani min narin, ya Allah engkau menciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan Adam ini dari tanah. Kalimat khalaqtani min narin berarti apa? Bangsa jin tidak diciptakan dari air sperma. Iya. Kan begitu kan? Iya, paham. Berarti apa? Kullu itu nggak bisa dimutlakkan menjadi semuanya. Begitu loh. Ada kulu yang hanya sebagian aja. Yang artinya sebagian. Begitulah bahasa Arab. Iya. Nah, juga ada kalau kita belajar bahasa Arab dengan penuh, ada tahta bimakna ala, ada ala bimakna tahta. Begitulah. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita adopsi dari bahasa Arab tidak seperti yang ada di dalam kamus, tapi bagaimana pendapat para ulama. Yeah. Begitu ya. Kalau tafsir ya ahli tafsir kan gitu ya. Kalau fikih ya bagaimana pendapat ulama ahli fikih. Untuk menguatkan dalil bahwasanya kulla gitu ya, itu artinya sebagian. Nabi Muhammad SAW tatkala beliau hidup, beliau pernah melaksanakan sholat taraweh. Kan begitu kan? Yeah. Nah itu beliau melakukan dalam satu riwayat cuman 3 hari. Ya, gini riwayat itu. Kemudian tidak melakukan lagi secara berjamaah. Jadi waktu di masjid hanya 3 hari. Ya, sisanya di rumah. Sisanya di rumah. Begitulah tatkala Rasulullah SAW wafat, maka dilanjutkanlah kepemimpinannya itu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Ya. Sholat taraweh tetap tidak dilaksanakan berjamaah di masjid. Begitu. Yeah. Kemudian wafatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian digantilah dengan Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, Sayyidina Umar melihat orang taraweh itu kok terpencar-pencar. Maka dipanggillah mereka disatukan dalam satu masjid. Ya. Setelah melihat luar biasa yang taraweh banyak gitu ya. Nah, apalagi terus-menerus. Sayyidina Umar berpikir, subhanallah, ini ternyata nikmat sekali sholat tarawih berjamaah. Yeah. Maka beliau mengatakan, ni'matil bid'atu hadihi. Nikmatnya bid'ah itu ya seperti ini, mengumpulkan sholat tarawih ya, yang sudah tidak dihukumi wajib. Karena Nabi Muhammad sudah wafat kan, yeah. Tidak diwajibkan lagi. Hadi, ya ini sholat tarawih yang berjamaah. Apalagi zaman sekarang, bukan sekedar berjamaah di masjid, tapi sebulan suntuk. Yeah. Inilah dikatakan oleh para ulama, kalimatnya Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadi, nikmatnya bid'ah itu ya ini. Maka oleh para ulama diberi istilah inilah bid'ah hasanah. Begitu. Dan ya. di bid'ah hasanah yang satu ini, yang sholat tarawih ini, ya. Nah, orang-orang Wahabi pun ikut. Begitu kan? Uniknya kan di situ. Bid'ah loh, tapi ikut. Dan tidak ada dalil Al-Quran maupun hadis sahih tentang perintah sholat tarawih sebulan suntuk di bulan suci Ramadan berjamaah dengan satu imam. Tidak ada. Iya. Ya sudah. Berarti apa? Sayyidina Umar Ibn Khattab melakukan bid'ah hasanah yang itu dilanjutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai sekarang. Masih banyak sebenarnya. Bahkan bid'ah seperti itu dilakukan oleh orang Wahabi sendiri. Yeah. Tidak ada dalil bahwasanya gitu. Dalam sholat tarawih itu seorang imam membaca 1 juz Al-Quran sehingga 30 hari jadi 30 juz. Yeah. Itu karangan. Karangan apa? Karangan namanya bid'ah. Tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Baik Ahlussunnah wal Jamaah mengamalkannya, Wahabi pun mengamalkannya. Padahal mereka sendiri yang menggembar-gemborkan bid'ah itu tadi ya. Bid'ah. Tapi ya tetap aja ikut juga lah. Nah ini kan masalah. Nggak konsistennya tuh di situ. Iya, makanya kenapa saya menanyakan saat ini tuh
ini yang benar yang mana gitu kan? Ya. Ya seperti itu Kiai. Nah, kemudian bid'ah diniyah dan dunyawiyah. Ah iya baru lagi. Itu nih. ya. Ini karangan Wahabi zaman sekarang. Bukan Wahabi zaman dahulu. Nggak ada zaman dahulu itu membagi bid'ah diniyah dan dunyawiyah. Karena Wahabi itu sudah terjepit dengan argumentasi aswaja, akhirnya ngarang-ngarang istilah. Oh, kalau masalah rekaman ini, kan Nabi juga tidak pernah rekaman. Kenapa kita rekaman, kita dakwah di YouTube? Itu adalah bid'ah dunyawiyah. Boleh-boleh saja. Tapi kalau seperti maulid Nabi itu kan bid'ah diniyah, keagamaan. Yeah. Kita tanyakan juga, kamu sholat taraweh berapa? 30 hari berjamaah. Apa ini dunyawiyah? Kan tidak kan? Ini namanya diniyah, tapi tetap melakukan bid'ah. Yeah. Masih banyak yang demikian. Jadi Wahabi-Wahabi ini sukanya gitu ya. Kalau menghadapi lawan menurut mereka, ini lawannya dihantam, diajar. Padahal dia sendiri mengamalkan yang Iya. namanya bid'ah seperti itu. Iya. Nggak konsisten. Nah itulah kembalinya nggak konsisten Iya, lagi. kedua nggak jujur kepada umat. Kan begitu. Iya. Intinya Wahabi itu yang penting tidak sama dengan aswaja. Begitu. Lah ini agama, kenapa kok harus tidak sama dengan aswaja? Istilah saja gak mau sama, kan aneh ini. Nah ini Islam sama-sama tuh bukan, kan repot. Mau Kiai mereka menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah mau. Tapi nggak mau. Tapi nggak mau kriteria mengamalkan, ya. mengamalkan seperti yang dipahami oleh ulama dunia. Iya. Dan Wahabi ini di dunia cuman sebagian kecil. Komunitas yang minoritas di dunia ini. Umat Islam sejak zaman dahulu kala mengamalkan yang namanya bid'ah hasanah. Dari mana itu? Ya dari dalil ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ni'matil bid'atu hadi, sudah masyhur dari kalangan ulama-ulama salaf zaman dahulu kala. Sekarang muncul perlawanan dari Wahabi yang baru lahir sejak zamannya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Hanya beberapa tahun yang akhir-akhir ini. Tapi udah bisingnya luar biasa. Tapi bisingnya luar biasa. Sedangkan ulama-ulama as-salaf zaman dahulu kala 1000 sekian ratus tahun yang lampau ini dihapus semua oleh mereka. Kan unik ini namanya. Nah itulah kurang lebih kenapa ada bid'ah dibagi dua menurut Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat, dan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Contoh bid'ah dolalah, contohnya ya. Ada sebagian orang-orang Islam zaman sekarang saja tiba-tiba ikut ritual di gereja, ritual di vihara, ritual di sinagog dan segala macam. Ini jelas bid'ahnya bid'ah dolalah, sesat. Kalau itu setuju saya Kiai. Iya. Udah itu silahkan dibid'ahkan. Orang mau baca Quran, nonton barongsai dulu. Ya. Ya, ada acara misalnya sebagian ini ya, ada saja melakukan bid'ah dolalah. Mau pengajian, dangdutan dulu. Ini jelas bid'ah dolalah. Astagfirullah. Ya? Tapi walaupun itu dilakukan oleh sebagian orang aswaja, perlu diketahui Wahabi pun juga terjerumus kepada bid'ah-bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain apa? Menghukumi saudaranya sama Muslim, termasuk kamu kafir, kamu termasuk penduduk neraka. Ya. Padahal dikatakan siapa orang yang mengatakan kepada saudaranya sesama Muslim, hai kafir, sedangkan si Muslim itu bukan kafir, maka kalimat kekafiran itu kembali pada si dirinya sendiri, pelakunya atau yang melontarkan kalimat itu. Begitulah kurang lebih. Jadi ya bahaya juga ya mentakfir sesama Muslim itu bahaya, kecuali kalau memang kepada orang murtad. Tapi ini kan bukan kepada orang murtad. Orang sholat pun aja orang masih disalahkan kok. Makanya inilah yang menyebabkan tidak indah beragama dengan pemahaman-pemahaman yang kaku gitu ya. Ini sangat tidak indah dan menyebabkan orang-orang ini gerah terhadap masalah-masalah khilafiyah. Iya Kiai, makanya justru karena saya gerah tadi bertanya seperti ini Kiai. Padahal khilafiyah itu ya, perbedaan pendapat dalam bab ini furu, bukan akidah, hanya amaliyah. Dan amaliyah ini seperti orang ziarah kubur tidak wajib, orang tahlilan tidak wajib, orang maulid Nabi tidak wajib, orang memeriahkan Isra dan Mi'raj tidak wajib, hanya sunnah. Sedangkan ibadah itu ada dua.
Satu ibadah mahdho, ibadah yang murni perintah Allah dengan nas seperti sholat, puasa, zakat, namanya ibadah mahdho. Dan ibadah yang satunya ghairu mahdho, yang tidak ada perintah wajib. Contohnya sedekah, kan tidak wajib. Ya, orang bernasihat tidak wajib, mengingatkan sesuatu yang baik tidak wajib, begitu loh. Nah, termasuk juga sholat misalnya. Orang ada yang namanya sholat duha, kan begitu kan? Ada tuntunannya, waktunya ada. Tapi ada namanya sholat hajat. Itu kapanpun waktunya dibebaskan oleh syariat. Demikian juga zikir. Zikir itu kalau azan kan juga termasuk zikir, ada waktunya. Tapi zikir misalnya baca subhanallah, 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 kapan saja boleh. Jumlahnya berapa saja boleh. Itu namanya ghairu mahdho. Sedangkan amalia Ahlussunnah wal Jamaah yang dituduh bid'ah itu semuanya adalah amalan ghairu mahdho, yang bukan ada nas, dan juga ini termasuk dari masalah khilafiyah furu'iyah, tapi divonis kamu kafir, kamu penduduk neraka. Itulah kakunya orang-orang Wahabi yang hatinya ini naudzubillah ya gelap jadinya. Begitu kurang lebih. Terima kasih banyak Kiai atas penjelasannya Kiai. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi saya maupun siapapun yang memerlukan informasi ini Kiai. Baik, terima kasih. Walaupun sedikit ya, saya tidak bisa menerangkan yang panjang lebar, ya maklumlah. Waktunya yang sangat terbatas ya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih Kiai.